Kembali lagi bersama reporter Tinta Informasi Ardan. Haji Jazuli Isa terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Provinsi Lampung untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027, dalam Musyawarah Daerah 7 FSPTI, KSPSI Provinsi Lampung. Kegiatan dilaksanakan di Resto Alun-Alun, Raja Basa, Bandar Lampung, Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022. Haji Jazuli Isa yang dipercaya kembali memimpin FSPTI Lampung, mengatakan, ia akan mengupayakan upah minimum regional terutama bagi para pekerja transportasi di Provinsi Lampung. Hal itulah yang dia upayakan selama 2 periode dirinya memimpin FSPTI Provinsi Lampung. Selama 2 periode kepemimpinan saya, hal itu terus saya lakukan, bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh dengan mengupayakan upah minimum regional yang menjadi pokok persoalan pekerja. Kang Juli sapaan akrabnya, Ketua terpilih FSPTI Provinsi Lampung mengatakan, kita harus mengikuti peraturan pemerintah tripartit, yang mana kemudian kesejahteraan itu ditata dan diatur. Dan diharap tidak ada dualisme FSPTI. Andi Zulfikar, selaku Ketua Pelaksana berharap hasil musda dapat menghasilkan kepengurusan yang dapat menjalankan program organisasi. Hasil musda 7 ini diharap dapat menghasilkan kepengurusan untuk dapat melaksanakan program organisasi hasil musda 7 ini. Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Di tempat yang sama, Alzier Dianis Tabrani, Wakil Ketua Umum DPP KSPSI berharap adanya Musda 7 FSPTI Lampung ini dapat membenahi persoalan buruh transportasi di Lampung. Alzier mengatakan kesejahteraan buruh transportasi harus bagus, dan tidak hanya buruh transportasi saja tapi juga semua buruh kesejahteraannya harus bagus. Dia juga menyorot persoalan buruh pelabuhan yang dinilainya jauh dari sejahtera. Buruh pelabuhan ini kenapa banyak potongan, kita akan bicarakan dengan pemerintah, kita harus koordinasi, itulah gunanya pemimpin harus turun tangan, pungkas Alzier yang juga Ketua Lembaga Pengawas Pembangunan Lampung LPPL. Senada, Jauh Hari, SH, MH selaku Wakil Ketua DPD KSPSI Lampung mengatakan, persoalan buruh harus diselesaikan secara bersama-sama, antara pemerintah, pekerja dan pengusaha. Jauh Hari mengatakan saya berharap, Musda 7 ini dapat menghasilkan kebijakan yang dapat mensejahterakan para pekerja, terutama para buruh transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masa bakti 2 periode ini dalam penetapan upah minimum regional yang menjadi pokok pekerja yang ada di Provinsi Lampung ini, kita harus mengikuti peraturan pemerintah yang ada di tripartit, yang mana kemudian kesejahteraan itu ditata dan diatur, bahwa pekerja itu lain tidak adalah minta imbalan daripada pengusaha, karena semua SPTI bongkar muat itu harus memberikan para pengusaha itu dengan sewajarnya yang ditetapkan oleh tripartit pemerintah yang mewakili, menjelaskan tidak ada boksi yang dualisme, karena KSPSI membawahi federasi, artinya federasi membawahi federasi antaranya SPTI-nya sebagai ketua konfederasi dari SPTI. SPTI adalah bagian pekerja transport, bongkar dan muat, perdagangan. Jadi disinilah apa yang kita harapkan bersama untuk bisa menstabilkan ekonomi kerakyatan. Ya, buruh itu sekarang pekerja, maka disingkat KSPSI, Komite Serikat Pekerja membawahi Federasi Pekerja. Pekerja itu banyak, yang disebut buruh ini banyak, tapi dulu buruh, sekarang pekerja. Ada pekerja di perkebunan dan pertanian, ada pekerja di niaga
bank dan asuransi itu bukan PNS kan? Sektor formal dan informal. Informal. Kalau formalnya PNS, kalau di luar non formalnya itu pekerja. Pekerja itu banyak, benar sampai di tingkat bawah itu adanya di karena pekerja itu ada 3, 1 pekerja tetap, 2 pekerja harian, 3 pekerja kontrak. Nah ini juga harus kestabilan upah minimal yang terhimpun oleh tripartit untuk mensejahterakan, jangan sampai pengusaha mengabaikan memberikan pekerja masing-masing di tempatnya. Demikian barangkali. Jadi standarnya adalah menetapkan upahnya dari tonase yang ditetapkan harga 1 tonase. Kira-kira begitu. Ya itu dipanjangkan persoalannya nggak pernah selesai. Nah itu pun, ini pun, kenapa tidak selesai? Karena tadi namanya pekerja khusus, ranah areanya itu ada di pelabuhan. Makanya SPTI-nya SPT khusus. Boleh kerja di pelabuhan dengan catatan dia harus jadi anggota SPTI. Jumlahnya 960 yang disahkan yang oleh KSOP yang punya ranah pelabuhan, dan mereka pun memberikan tanda masuk kartu pas. Tidak semua bisa di pelabuhan. Nah di sini pendapatannya itu ditata kelola oleh koperasi TKBM. Nah di sini kewajiban koperasi itu 4. 1 untuk upah harian, kehidupan sehari-hari. 2 untuk kesejahteraan kesehatan. 3 untuk perumahan. 4 untuk kestabilan kepengurusan. Nah ini yang lagi ruwet menatanya. Banyak miliaran, bukan 1, 2, 3 miliar terutangnya sama jam selesai jaminan tenaga kerja. Ini yang mau kita. Langkah kita apa bang? Langkah kita akan usut. Karena utangnya banyak amat. Ini kan persoalan utang piutang kan ada data, ada fakta, bukan kata. Nah fakta datanya kita udah menyampaikan ke Polda, udah kita sampaikan ke jaksa juga. Demikian barangkali. Makasih bang. Makasih bang. Sebagai ketua pelaksana Musda hari ini, alhamdulillah Musda sampai jam sekian berjalan dengan lancar. Kita harapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kita sampai sore nanti, sehingga kita dapat menghasilkan pimpinan yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Yang hadir siapa aja bang? Yang hadir ini federasinya semua federasi hadir, dan yang jadi pesertanya adalah PC-PC se-Provinsi Lampung. Berapa federasi bang yang tergabung di SPTI? Kalau SPTI ini kan dia yang federasi. Transportasi ya? Iya, khusus federasi. Kalau SPSI baru di bawahnya ada federasi yang 8 itu. Iya, Pak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Ini apa harapannya? Ya, kita yang penting membenahi mengenai buruh transportasi, karena kesejahteraannya harus bagus. Ya, Bukan hanya buruh transportasi, Bang. bukan Secara seluruh keseluruhan. buruh selampung ini, buruh pabrik, buruh pariwisata, ya nggak, buruh bangunan, semua buruh lah. Persoalan yang paling esensi bang? Hah? Persoalan yang paling esensi di kehidupan Sekarang ini buruh masalah pelabuhan. Buruh pelabuhan itu kesejahteraannya harus terpenuhi semuanya, harus bagus. Ya. upayanya gimana bang? Ya upayanya kita akan bicarakan dengan pemerintah. Kenapa ini banyak biaya-biaya potongan untuk buruh-buruh di pelabuhan. Artinya semua stakeholder harus terkait ya bang? Ya harus, kita harus koordinasi. Itulah gunanya pemimpin-pemimpin ini harus turun tangan, Dor. Iya. Ya nggak? Kalau pemerintah gimana bang? Apanya? Itu Pak Agus tadi udah oke. Kan tadi ada konsepnya Pak Agus tadi ada 4 soal buruh. Itu konsep yang paling bagus. Ya, mantap itu. Itu luar biasa. Ya, Dor. Makasih bang. Ya.
peraturan pemerintah tripartit, yang mana kemudian kesejahteraan itu ditata dan diatur. Dan diharap tidak ada dualisme FSPTI. Andi Zulfikar, selaku Ketua Pelaksana berharap hasil musda dapat menghasilkan kepengurusan yang dapat menjalankan program organisasi. Hasil musda 7 ini diharap dapat menghasilkan kepengurusan untuk dapat melaksanakan program-program organisasi hasil musda 7 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabilillah haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang. Ya, untuk dari BPJS sudah bergabung kesehatan dan jam. Semestinya rekan saya yang menyampaikan sebutan ini cuma karena hajat beliau selaku Ketua Federasi SPTI, lalu saya Ketua Federasi Parkes, Farmasi dan Kesehatan. Nah, jadi saya disuruh beliau. Tolong wartawannya direkam ya, foto. Hari ini aku bersumpah akan Demikian reporter Tinta Informasi Ardan melaporkan.